Ada 3 negara adidaya militer di dunia. 2 dari negara tersebut telah memegang status adidaya militer selama beberapa dekade. Amerika Serikat dan Rusia telah bersaing satu sama lain untuk gelar negara militer terkuat sejak Perang Dingin. Dan mereka hampir tidak melambat sejak perang itu berakhir. Namun di abad ke-20, satu Tiongkok telah muncul sebagai kekuatan ketiga dan mungkin sekuat Rusia yang mampu menyaingi Amerika Serikat. Jadi, bagaimana perbandingan kekuatan mereka satu sama lain? Kami akan menjawab pertanyaan itu saat melihat seberapa kuat militer Amerika Serikat dibandingkan Tiongkok dan Rusia. Dan kami mulai dari bidang penguatan militer. Hal itu perlu ada agar semua aspek lainnya bisa berjalan. Anggaran? Negara yang tak mengeluarkan anggaran besar tak bisa jadi kekuatan militer super. Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia semuanya memiliki anggaran yang mencapai ratusan miliar dolar per tahun. Namun, gambaran itu tak sejelas yang tampak semula. Dalam hal pengeluaran murni dalam dolar per tahun, Amerika Serikat adalah pemenang yang jelas di antara ketiganya. Defense 24 menyebut Amerika Serikat menghabiskan 892,6 miliar dolar per tahun untuk militer. Dengan setiap tahun yang berlalu, Amerika Serikat semakin mendekati angka tonggak. 1 triliun dolar. Bukan berarti lebih dari 890 miliar bukanlah angka yang mengesankan. Itu lebih banyak daripada yang pernah dikeluarkan oleh negara manapun untuk angkatan bersenjatanya dalam 1 tahun, dan baik Rusia maupun Tiongkok tidak mendekati angka tersebut. Informasi yang membahas secara spesifik tentang anggaran militer Tiongkok seringkali sulit didapatkan, karena negara tersebut sangat tertutup mengenai berapa banyak dana yang mereka alokasikan untuk militernya. Namun, Beijing pernah menghabiskan 17 triliun yuan yang setara dengan 245 miliar untuk angkatan bersenjatanya dalam 1 tahun. Sulit membayangkan angka itu turun setelah Tiongkok mencapai pengeluaran sebesar itu. Sementara Amerika Serikat menghabiskan sebagian besar anggarannya untuk membangun salah satu pangkalan rudal terkuat di dunia, seperti yang dibuktikan oleh investasinya dalam proyek Golden Dome dan beberapa senjata hipersonik. Tiongkok justru fokus pada kekuatan angkatan laut. Beijing tidak membangun kapal yang lebih baik daripada Amerika Serikat, tetapi mereka membangun lebih banyak kapal, sehingga memiliki angkatan laut terbesar di dunia berdasarkan jumlah kapal. Nanti di video ini kita bahas lagi angkatan laut masing-masing negara. Pertama, pengeluaran Rusia sangat besar, yakni 135 triliun rubel atau sekitar 145 miliar. Sebagian besar pengeluaran itu didorong oleh perang Ukraina. Dan diperkirakan Rusia akan mulai mengurangi pengeluaran militernya karena perang itu menggerogoti keuangan negara. Drone dan gaji tentara yang menerima lebih dari 3 kali rata-rata gaji Rusia menjadi faktor pengeluaran ini. Jadi, Amerika Serikat jelas pemenangnya, bukan? Tidak secepat itu, meski Amerika Serikat menghabiskan lebih banyak dalam dolar. Angka-angka ini tidak memperhitungkan paritas daya beli atau paritas daya beli. Paritas daya beli adalah alat ekonomi yang membandingkan daya beli mata uang negara yang berbeda dengan menggunakan apa yang disebut Investopedia sebagai keranjang barang yang sama. Ini menunjukkan bagaimana nilai tukar memengaruhi nilai real uang yang dibelanjakan negara serta kemungkinan harga domestik lebih rendah. Rusia dan Tiongkok punya anggaran lebih besar dari yang tampak. Ketika paritas daya beli diperhitungkan, misalnya sekitar 145 miliar yang dibelanjakan Rusia setiap tahun, sebenarnya setara dengan 462 miliar jika paritas daya beli diperhitungkan. Itu masih hanya sedikit, lebih dari setengah dari apa yang Amerika Serikat belanjakan per tahun. Tapi ini menunjukkan bahwa Rusia mendapatkan jauh lebih banyak dari uang yang mereka belanjakan dibandingkan dengan Amerika Serikat. Hal yang sama juga berlaku untuk Tiongkok. Menurut Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi atau Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi, Tiongkok juga mendapatkan hasil yang jauh lebih besar dari uang yang mereka keluarkan dibandingkan dengan angka resmi yang diumumkan. Berdasarkan data saat ini, pengeluaran militer Tiongkok dalam istilah paritas daya beli diperkirakan sebesar 541 miliar atau 59%
dari pengeluaran Amerika Serikat. Tingkat perlengkapan mereka hanya 42% dari Amerika Serikat menurut Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi. Perbandingan tren dari waktu ke waktu menunjukkan bahwa Amerika Serikat telah menyamai Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir, meskipun dengan beban pertahanan yang jauh lebih tinggi. Perlu dicatat bahwa Rusia dan Tiongkok memiliki industri pertahanan yang dimiliki dan dioperasikan oleh negara. Di Amerika Serikat, senjata dibuat oleh perusahaan swasta dan dibeli negara, ditambah gaji prajurit yang lebih tinggi. Amerika Serikat sering mengeluarkan biaya jauh lebih besar untuk peralatan yang sama dibanding Rusia atau Tiongkok. Amerika Serikat masih mengeluarkan jauh lebih banyak, tapi kesenjangannya tidak sebesar yang terlihat. Tetap saja, Amerika Serikat tetap unggul dalam hal ini. Tapi sebelum kita lanjut, kami ingin berterima kasih kepada sponsor video hari ini, Private Internet Access, alias Private Internet Access, penyedia VPN paling transparan di dunia, dipercaya oleh lebih dari 30 juta pengguna di seluruh dunia. Private Internet Access adalah pemimpin dalam privasi online. Setiap kali Anda berselancar di perangkat yang tidak terlindungi, Anda mengirimkan banyak informasi keluar secara terbuka yang bisa dilihat oleh berbagai pihak. Sebelum mencapai situs web, VPN menyembunyikan alamat IP Anda dan mengenkripsi koneksi internet Anda, melindungi data Anda dari Internet Service Provider administrator jaringan, bahkan pengawasan pemerintah tanpa VPN. Berselancar di internet itu mirip seperti mengirim pesan pribadi ke grup chat. Semua orang dapat melihat aktivitas Anda, namun dengan Private Internet Access aktivitas Anda aman di dalam terowongan terenkripsi. Kebijakan tanpa lock telah terbukti beberapa kali di pengadilan dan diverifikasi oleh audit independen yang dilakukan oleh Deloitte, salah satu perusahaan audit terkemuka di dunia. Selain aman, Private Internet Access memberi kebebasan di dunia maya, baik saat bepergian ke luar negeri atau mengakses konten yang dibatasi wilayah. Private Internet Access siap membantu dengan 91 plus negara dan semua 50 negara bagian Amerika Serikat. Private Internet Access mendukung berbagi file P2P dan kompatibel dengan layanan streaming utama, memungkinkan Anda menikmati lebih banyak konten di mana saja. Saya memakai Private Internet Access saat main game agar terhubung ke server lokal dan latensi berkurang. Ini juga bagus untuk mengakses konten khusus wilayah di platform seperti Netflix dan Hulu. Private Internet Access tersedia di semua platform utama seperti Windows, Mac Operating System Linux, iOperating System Android, dan lainnya. Dengan satu langganan, kamu bisa melindungi perangkat tanpa batas sekaligus, cocok untuk mengamankan seluruh kehidupan digitalmu. Saat ini, ada penawaran eksklusif untuk para penonton kami. Kunjungi piavpn.com/The Military Show. Cek deskripsi untuk diskon 83%. Private Internet Access jadi harganya hanya $203 per bulan. Ditambah lagi, Anda akan mendapatkan 4 bulan ekstra secara gratis. Dan jika Anda masih ragu, mereka menawarkan jaminan uang kembali, 30 hari, dan dukungan pelanggan 24 jam selalu siap membantu. Jadi, coba segera Private Internet Access sekarang juga. Privasi Anda pantas mendapatkan yang terbaik, dan dengan Private Internet Access, Anda berada di tangan yang tepat. Bagaimana dengan tank dan pertahanan? 24 mengutip Institut Français de Relations Internationales Prancis atau Institut Français de Relations Internationales yang menyatakan bahwa perang tank adalah salah satu bidang di mana Amerika Serikat tertinggal. Institut Français de Relations Internationales mengklaim bahwa mereka memiliki 4.140 tank di persediaannya. Jumlah itu tidak sebanding dengan 4.700 tank yang dimiliki Tiongkok, atau 5.630 tank yang dibawa Rusia ke medan perang. Rusia akan punya keunggulan tank lebih besar jika tidak ada perang Ukraina. Kementerian Keuangan Ukraina mengklaim bahwa lebih dari 11.300 tank Rusia telah dihancurkan di Ukraina sejak Vladimir Putin melancarkan invasinya. Persediaan tank Rusia dulunya berjumlah puluhan ribu, jadi 5.630 adalah angka yang kecil jika dibandingkan. Masalah produksi juga menghantui Rusia, karena
Produksi tank di negara tersebut telah menurun drastis. Euromaidan Press mencatat bahwa Rusia telah menghabiskan persediaan era Sovietnya, dan produsen tank terbesar di negara itu telah melakukan pemutusan hubungan kerja massal. Produsen tersebut memproduksi tank T-72B3 dan T-90M yang terakhir merupakan tank tempur utama paling modern milik Rusia. Produsen kesulitan memenuhi kuota produksi yang ditetapkan Putin. Tiongkok tidak memprioritaskan tank seperti Rusia meski tetap memproduksi banyak. Tiongkok lebih mengutamakan kuantitas dibanding kualitas menurut National Interest. Media tersebut mencatat bahwa sebagian besar tank Tiongkok sudah tua dengan Type 59 dan Type 69 yang langsung meniru T-54 Rusia yang dibuat pada tahun 1950-an. Tiongkok punya Type 99 tank, tangguh menurut laporan, tapi belum pernah diuji di pertempuran atau diekspor, sehingga kemampuannya belum diketahui. Ada catatan penting di sini. Amerika Serikat menempati urutan ketiga dalam pertempuran tank langsung. Anda juga harus mempertimbangkan situasi dari kemungkinan perang antara ketiga negara ini. Jika Rusia atau Tiongkok ingin mencapai Amerika Serikat, Rusia harus melewati Samudra Atlantik atau menerobos Alaska yang dijaga, sedangkan Tiongkok harus menyeberangi Samudra Pasifik. Tank-tank Tiongkok dan Rusia harus menyeberangi banyak perairan sebelum bisa mencapai Amerika Serikat. Artinya, keunggulan jumlah mereka mungkin tidak berarti banyak kecuali Amerika Serikat terlibat dalam pertempuran yang sepenuhnya berbasis darat. Amerika Serikat tidak punya alasan melakukan itu karena mereka jelas pemenangnya. Di kategori berikutnya, pesawat tempur, Amerika Serikat memiliki 3.068 pesawat tempur jauh di depan Tiongkok dengan 2.220 dan Rusia yang hanya memiliki 1.052. Namun, media tersebut memang menjelaskan apa yang dimaksud dengan istilah pesawat tempur. Kemungkinan besar angka-angka ini mencakup jet tempur aktif, pembom, pesawat serang, dan helikopter serang. Pesawat pendukung, seperti pesawat tanker pengisian bahan bakar di udara yang memungkinkan pesawat tempur terbang lebih jauh dan lebih lama, juga tidak dihitung. Hal yang sama juga berlaku untuk pesawat angkut pasukan dan pesawat sejenis. Amerika Serikat juga unggul di bidang tersebut, setidaknya. Itu menurut agregator militer Global Firepower atau Global Firepower. Jika kita tetap membandingkan pesawat tanker udara, karena pesawat-pesawat ini sangat penting untuk kampanye udara jarak jauh. Tiongkok punya 10 pesawat pendukung seperti ini, sedangkan Rusia 19 Amerika Serikat jauh lebih unggul. Amerika Serikat memiliki 605 pesawat tanker udara yang sudah cukup menjelaskan strategi Amerika dalam persaingan tiga negara ini. Terbang ke udara, tetap di sana, dan bombardir lawan habis-habisan. Jumlah gabungan Amerika Serikat dengan kualitas yang umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan milik Rusia atau Tiongkok misalnya. Rusia bertindak seakan jet tempur modernnya Su-57 setara dengan pesawat generasi kelima. Amerika seperti F-22 atau F-35. Warrior Maven menyarankan bahwa jet Rusia tersebut tidak mendekati, baik dalam hal kecepatan. Kecepatan maksimum Su-57 Mach 2 lebih rendah dibanding F-22 yang bisa Mach 2,25. Sedangkan untuk kemampuan siluman yang seharusnya menjadi keunggulan Su-57 agar bisa menyaingi F-35 jet Rusia tersebut, bahkan tidak mendekati. The Aviation Geek Club melaporkan bahwa radar memiliki jangkauan deteksi terhadap Sukhoi 57 yang 6 hingga 10 kali lebih besar dibandingkan dengan F-22 atau F-35. Sukhoi 57 lebih mudah terdeteksi radar dan terlihat lebih besar. Itu tidak ideal untuk jet siluman seperti seharusnya. Sedangkan untuk Tiongkok, pengerjaan yang buruk cenderung membuat pesawat tempurnya tertinggal dibandingkan dengan yang dimiliki Amerika Serikat. Menulis untuk National Security Journal, Ruben Johnson, seorang ahli penerbangan yang mengaku telah mempelajari jet selama lebih dari 3 dekade, mengatakan hal itu. J-20 milik Tiongkok juga gagal menyaingi jet tempur generasi kelima Amerika Serikat, meskipun dipasarkan sebagai jet generasi kelima pertama Tiongkok.
G20 memiliki beberapa masalah sehingga hampir tak berguna. G20 dilaporkan memiliki pengerjaan buruk yang mengurangi kemampuan siluman dan tak bisa membawa bom di dalam pesawat, membatasi misinya, klaim Johnson. Namun, kelemahan paling utama yang tak bisa diperbaiki adalah faktor budaya. Pilot Tiongkok dikendalikan mikro dari darat tanpa otonomi sebagai pengelola ruang pertempuran. Rekan mereka di F-35 dilatih untuk membangun budaya seperti itu. Sebagaimana kualitas menjadi kelemahan Tiongkok, bukan berarti kualitas adalah keunggulan Tiongkok dalam hal pesawat tempur. Jadi, Amerika Serikat adalah pemenang yang jelas di bidang udara, baik dari segi jumlah maupun kualitas pesawat tempur yang mereka operasikan. Pesawat tempur generasi kelima Amerika Serikat jauh lebih unggul dari milik Tiongkok dan Rusia. Saat kedua negara masih mencari cara bersaing di generasi kelima, Amerika Serikat hampir mencapai pesawat tempur generasi keenam. Next Generation Air Dominance yang sekarang dikenal sebagai F-47 sangat cepat, siluman, dan terbang bersama jaringan kendaraan udara tak berawak yang membuatnya menjadi ancaman besar. Jadi Amerika Serikat menguasai langit, tapi bagaimana dengan lautan? Ini adalah bidang lain di mana angka-angka awal bisa menipu. Hanya saja kali ini, Amerika Serikat lebih kuat dari yang terlihat, sementara Rusia dan Tiongkok justru lebih lemah. Itu tidak terjadi pada anggaran. Untuk kapal kelas 1 Amerika Serikat memang menempati posisi teratas menurut Defense 24. Kapal-kapal ini mencakup kapal perusak, penjelajah, dan induk dengan 113 unit milik Amerika Serikat. Tiongkok punya 100 unit tak jauh di belakang, sementara Rusia hanya 34 unit. Namun, Angkatan Laut Tiongkok setidaknya lebih besar daripada Amerika dalam hal jumlah total kapal. Global Firepower melaporkan Tiongkok punya 754 kapal, jauh lebih banyak dari Amerika yang hanya 440 kapal. Rusia berada di posisi ketiga yang cukup jauh. Kapal kelas 1 mereka kalah dan Angkatan Laut hanya punya 419 aset. Selain itu, seperti yang telah dibuktikan oleh Ukraina, kapal-kapal Rusia rentan terhadap drone dan rudal. Armada Laut Hitam yang dulu ditakuti kehilangan arti selama perang Ukraina karena sepertiga armadanya dihancurkan Ukraina. Kembali ke Tiongkok dan Amerika Serikat, Beijing yang memiliki lebih banyak kapal daripada Washington adalah sesuatu yang berguna. Namun, ada faktor kunci yang diabaikan di sini. Tonase, khususnya berapa banyak ton air yang dapat dipindahkan oleh sebuah angkatan laut secara total, merupakan faktor utama yang menentukan seberapa efektif angkatan laut tersebut. Semakin tinggi tonasenya, semakin besar dan kuat kapal-kapalnya. Amerika Serikat punya lebih dari 300 kapal lebih sedikit dari Tiongkok, tapi total tonasenya jauh lebih besar, yakni 4.163 juta ton. Armada Amerika Serikat yang lebih kecil menggusur lebih dari 12 juta ton air, melebihi armada Tiongkok yang diklaim lebih besar. Armada besar kapal patroli dan kapal-kapal kecil akan runtuh menghadapi kapal perusak dan kapal penjelajah Amerika yang lebih unggul. Rusia tertatih-tatih dengan angkatan laut yang hanya menggusur 126 juta ton di seluruh 419 kapalnya. Rusia juga kini tak lagi punya kapal induk. Satu-satunya kapal, bernama Laksamana Kuznetsov, selalu bermasalah selama masa operasinya. Kini kapal itu telah dibongkar, turut memengaruhi kekuatan udara Rusia. Jika Rusia tidak bisa mengirimkan pesawat tempurnya melintasi lautan, mereka tidak bisa menggunakan pesawat itu untuk melancarkan serangan ke Amerika Serikat. Meskipun sebenarnya mereka juga tidak bisa melakukannya. Keputusan The Strain memakai landasan loncat ski alih-alih katapel seperti kapal induk Amerika membuat Admiral Kuznetsov selalu terbatas. Dalam hal pengiriman kekuatan udara, landasan loncat ski memaksa penggunaan pesawat yang lebih ringan. Itu tidak masalah untuk jet tempur, tetapi pesawat pengebom yang lebih besar dan pesawat pengintai sebelumnya tidak bisa digunakan dan mustahil bagi Rusia untuk mengangkutnya melintasi laut dan samudra. Amerika Serikat kini mungkin punya lebih sedikit kapal daripada Tiongkok, tapi kapal mereka lebih kuat,
berdaya serang besar, dan bisa membawa lebih banyak kekuatan udara. Namun, ada satu bidang di mana baik Rusia maupun Tiongkok benar-benar menjadi pesaing utama Amerika Serikat. Menurut personel defense 24, Tiongkok memiliki angkatan bersenjata terbesar di antara ketiganya dengan lebih dari 2 juta tentara profesional ditambah 510.000 lagi di cadangan. Amerika Serikat dan Rusia seimbang. Amerika Serikat punya lebih banyak tentara aktif, sedangkan Rusia unggul dalam pasukan cadangan. Amerika Serikat memiliki 1,3 juta tentara aktif dan 800.000 cadangan total, 2,1 juta. Rusia memiliki 1,3 juta tentara aktif dan 2 juta cadangan. Jadi totalnya ada 3,3 juta tentara. Ketiga negara tersebut memiliki jumlah tentara yang sangat besar. Dan menurut Worldometers, Tiongkok bisa benar-benar memanfaatkan keunggulan itu jika mereka mau. Sumber tersebut mengatakan bahwa Tiongkok adalah negara dengan populasi terbesar kedua di dunia, dengan lebih dari 1,416 miliar penduduk. Sedangkan Amerika Serikat berada di peringkat ketiga secara global, meskipun dengan 347,2 juta penduduknya masih tertinggal lebih dari 1 miliar dibandingkan Tiongkok. Rusia, yang biasanya mengandalkan banyak personel untuk menang perang, kini tertinggal jauh. Negara itu menempati peringkat 9 dunia dengan 1,439 juta. Jika hanya jumlah penduduk yang menentukan kemenangan perang, Tiongkok pasti menang. Militer mereka lebih besar, dan jumlah penduduknya lebih dari 4 kali lipat Amerika Serikat, serta hampir 10 kali lipat Rusia. Namun, seperti yang sering terjadi dalam perbandingan ini, ada pengecualian dan ini cukup penting. Militer yang lebih kecil namun terlatih dengan baik dapat memberikan perlawanan kuat terhadap militer yang lebih besar namun belum teruji. Dan ketika Anda menambahkan perlengkapan yang lebih unggul ke dalam persamaan yang dimiliki Amerika Serikat di setiap bidang, kekurangan personel menjadi jauh kurang penting. Tentara Tiongkok yang besar dengan lebih dari 2 juta anggota aktif memang tampak menakutkan. Namun, tentara ini juga belum teruji. Institut Kebijakan Strategis Australia mencatat Tiongkok belum terbukti dalam praktik menjadi kelemahan serius saat berhadapan dengan Amerika Serikat atau Rusia. Amerika Serikat terlibat dalam pertempuran di Irak dan Afghanistan pada abad ke-21 serta misi NATO dan operasi kecil lain. Tentara Rusia memiliki pengalaman tempur lama karena invasi ke Ukraina. Tiongkok akan menjadi tanda tanya yang lebih besar daripada yang terlihat dalam hal personel. Bagi Rusia, pengalaman di medan perang tak berarti jika pemimpin hanya menjadikanmu umpan mesin pembantai. Rusia telah mengorbankan banyak prajurit paling berbakatnya selama perang Ukraina, dan mereka tidak melatih dengan baik para pengganti korban-korban tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Institut Studi Perang atau Institut Studi Perang telah berulang kali mengamati, laporan menyatakan rekrutan baru Rusia hanya mendapat pelatihan sebulan sebelum dikirim ke Ukraina. Pelatihan terbatas ini kemungkinan membatasi kemampuan tempur rekrutan dan kapasitas militer Rusia untuk menjalankan operasi kompleks. Tentara Rusia dipenuhi oleh rekrutan yang nyaris tidak terlatih dan hanya tahu cara bertempur dalam satu jenis pertempuran yang pernah mereka alami di Ukraina. Pasukan Amerika Serikat menggabungkan pengalaman yang tidak dimiliki Tiongkok dengan pelatihan yang jauh lebih mendalam dan perlengkapan yang lebih baik. Benar, Amerika Serikat punya tentara dan potensi penambahan jumlah tentara yang lebih kecil dibanding Tiongkok atau Rusia. Namun, Amerika Serikat mungkin tetap bisa unggul karena ada tema yang berulang yang mungkin Anda perhatikan dalam video ini, yaitu kualitas dibandingkan atau termasuk kuantitas. Bukan hanya jumlah yang penting dalam persaingan antara 3 negara adidaya militer ini, tetapi di mana jumlah tersebut dapat dikerahkan juga sama pentingnya. Amerika Serikat jauh lebih unggul dibandingkan Rusia dan Tiongkok di sini karena mereka memiliki ratusan pangkalan militer di seluruh dunia yang semuanya berisi tentara dan perlengkapan. Defense 24 melaporkan bahwa Overseas Base Realignment and Closure Coalition atau Overseas Base Realignment and Closure Coalition menyatakan bahwa Amerika Serikat memiliki antara 750 hingga 800
pangkalan militer yang tersebar di 80 negara. Ini termasuk pangkalan di negara-negara seperti Jepang dan Polandia, yang berarti Amerika Serikat dapat dengan mudah mengarahkan pasukan ke arah Rusia atau Tiongkok. Rusia memiliki sekitar selusin pangkalan dan instalasi militer di negara-negara seperti Armenia dan Moldova. Meskipun pangkalan-pangkalan ini sering berfungsi sebagai tempat pelatihan selain sebagai operasi militer. Lalu ada Tiongkok dengan satu pangkalan militer resmi di Djibouti yang merupakan negara tempat Amerika Serikat juga memiliki pangkalan bernama Camp Lemonnier. Proyeksi kekuatan global jelas dimiliki oleh Amerika Serikat karena ratusan pangkalannya memungkinkan mereka untuk dengan cepat mengerahkan pasukan hampir kemana saja di dunia. Itu tampak tak penting hingga Anda sadar. Ini berarti bahwa Amerika Serikat dapat menyerang Rusia dan Tiongkok dari berbagai sudut, selain mempertahankan kekuatan besar di wilayahnya sendiri. Wilayah yang telah kita bahas sebelumnya mengharuskan Rusia dan Tiongkok menyeberangi lautan untuk mencapainya. Bahkan Selat Bering yang memisahkan Rusia Timur jauh dari Alaska di Amerika Serikat bukan pilihan baik bagi Rusia untuk invasi langsung. Memang, selat itu hanya selebar 55 mil di titik tersempitnya. Namun, hal itu justru menjadi titik lemah yang bisa dimanfaatkan Amerika Serikat untuk menghancurkan pasukan Rusia dengan risiko rendah bagi dirinya. Selain itu, di wilayah timur jauh Rusia juga sangat dingin, begitu juga di Alaska benar-benar membeku. Sampai-sampai serangan darat ke Amerika Serikat melalui selat itu akan menjadi ide yang buruk, bahkan jika Rusia bisa menyeberanginya. Akhirnya, ada senjata yang bisa mengakhiri semua konflik, hulu ledak nuklir. Menurut Asosiasi Pengendalian Senjata, Rusia dan Amerika Serikat hampir seimbang dalam hal nuklir, meskipun Rusia sedikit lebih unggul. Rusia punya 5.580 senjata nuklir, Amerika 5.225. Tiongkok cukup tertinggal dengan 600 hulu ledak nuklir, tetapi sedang berusaha mengejar ketertinggalan. The Guardian melaporkan Tiongkok menambah sekitar 100 hulu ledak baru ke persediaannya tiap tahun. Kecepatan itu berarti Tiongkok butuh 45 tahun untuk menyamai Amerika Serikat dan Rusia. Namun, hal itu hampir tidak relevan. Jika satu dari tiga negara ini memilih opsi nuklir saat perang, dua lainnya akan segera ikut. Maka kita tidak akan membicarakan mana dari ketiganya yang paling kuat. Sebagian besar dunia bahkan tidak akan berbicara sama sekali. Karena konsep kehancuran bersama yang dijamin menjadi kenyataan. Tapi jika kembali ke peperangan konvensional, Amerika Serikat unggul di hampir setiap bidang, bahkan dalam hal jumlah tank dan personel. Ketertinggalan Amerika Serikat datang dengan catatan tertentu. Itu membuat keunggulan Rusia dan Tiongkok terlihat kurang mengesankan dibandingkan yang tertulis di atas kertas. Amerika Serikat mengungguli Tiongkok dan Rusia di darat, laut, dan udara. Satu-satunya hal yang bisa mengubah situasi itu adalah rasa puas diri Amerika. Sedangkan untuk Tiongkok, mungkin mereka tidak sekuat yang terlihat, dan masalah-masalah yang telah kita bahas tentang militernya dalam video ini hanyalah titik awal. Perang Ukraina telah memperlihatkan kelemahan militer Tiongkok yang sebenarnya, dan kamu bisa mengetahui lebih lanjut di video kami. Dan jika kamu menikmati video ini, pastikan untuk berlangganan The Military Show untuk mendapatkan lebih banyak ulasan tentang kekuatan militer terkuat di dunia.